pertanggungjawaban baik sekolah kepada masyarakat. Nah, kalau aku tak ada pengumuman gitu, ada websitenya. Sebenarnya sudah lumayan sebenarnya apa yang ada di SOP atau juknisnya. Oke, lanjut. Keempat, perlunya rehabilitasi komite sekolah. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, this is important komite. Jadi ini adalah hal yang penting di komite. Kenapa komite itu penting? Jangan menjadi sebagai apa ya, making irrigation. Jadi hanya sebagai alasan kita ada komite. Oh ya, sudah melalui rapat komite kok ini. Nah, oh iya ini sudah melalui kesepakatan. Kan selalu menjadi alibi. Hal-hal yang tidak sesuai. Inilah yang menjadi momok juga ini. Ketika hanya dijadi sebagai bumper ya, bahasa bumper membenarkan sesuatu yang tidak sesuai. Nah ini juga kita harus punya keberanian Bapak Ibu. Kalau dari kita siapa lagi kan gitu. Nah ini Bapak Ibu semuanya. Kalau kita bicara ini tentunya ada session tersendiri berkenaan bagaimana sih komite yang bagus di dalam lembaga pendidikan itu supaya juga dia mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada di lembaga pendidikan. Nah seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke lanjut lagi. Pentingnya pemberdayaan peran dan fungsi komite sekolah ini bagaimana keputusan Batiknas nomor 004 2002 tanggal 2 April 2002 maka peran komite sekolah harus mencakup ini sebagai pemberi pertimbangan advisor agency dan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di satu pendidikan. Dan Bapak Ibu semuanya sebenarnya kan madrasah itu bisa kolaborasi dengan komite yang mungkin dari komite itu ada beberapa pakar, beberapa eh, eh, orang tuanya yang punya keahlian bisa kita libatkan di dalam lembaga kita. Ada beberapa saat itu kita ada divisi di Man 2 Malang itu cukup luar biasa untuk menggandeng dari komite madrasah untuk melibatkan sehingga madrasah itu luar biasa dengan sumber daya dan potensinya luar biasa. Tinggal bagaimana kita yang diberi tanggung jawab sebagai pengawas, sebagai pejabat, sebagai kepala madrasah, sebagai wakas, sebagai guru, ini menjalankan tupoksi kita dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya seperti itu. Jadi sebagai pemberi pertimbangan atau supporting agency. Jadi pertimbangan kalau seperti ini tidak bagus, tidak harus seperti ini. Nah, makanya komite itu dipilih berdasarkan kemampuan, jangan berdasarkan kemauan. Kan kebanyakan mohon maaf nih, ada beberapa jangan jadi komite itu cerewet, itu kritis, itu nggak bisa diatur, itu. Nah, ini menjadi momok kita dan kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu guru yang mengetahui itu juga kadang-kadang hanya diem, wong saya ini bawahan, saya ini jalankan saja, ya gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya bisa kita urai dengan baik, tapi kita keberanian yang kurang dari kita. Oke, lanjut. Sebagai pengontrol, controlling agency. Jadi pengontrol ini dalam rangka transparansi dan akuntabel ya bisa mengkritisi terhadap apa yang dilakukan oleh karena apa? Orang tua itu memberikan amanah kepada lembaga pendidikan untuk bagaimana anaknya dididik dengan baik di madrasah itu. Makanya kalau sekarang ada kurikulum berbasis cinta itu sangat luar biasa sebenarnya mengajarkan kita untuk bagaimana bisa mengayomi gitu ya. Nah paling tidak kita sebagai tenaga pendidik yang ada di madrasah kita, kita juga bisa menjadi bagian dari apa ya, pemberi amanah dari orang tua itu dengan rasa tanggung jawab, penerima amanah itu. Nah, ini selanjutnya adalah oke. Ini tinggal beberapa slide, Bu. Ya, sebagai mediator antara pemerintah eksekutif dan ini ada juga bisa sebagai mediator. Oke, lanjut. Fungsi komite. Nah, ini nanti ya Bapak Ibu semuanya. Karena ini juga sangat penting ada kaitannya dengan kenapa terjadi tadi ada beberapa potensi itu kenapa. Nah, itu juga bisa diredam dengan adanya komite madrasah yang bagus. Oke. Ini nah Bapak Ibu semuanya tentunya ini yang sangat perlu yaitu punya pribadi yang integriti atau integritas. What we say ya, apa yang kita katakan harus berdasarkan hati nurani. Ya, apa yang kita lakukan, seperti itu. Nah, ini ya, pribadi yang tidak menjalani aktivitas dengan benar selaras dengan keyakinan, belief, diucapkan dan dijalankan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Kalau tadi kita ini nilai-nilai ini harus kita tanamkan.
Ini nilai, ada 9 nilai ini. Nilai utama ada integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Terus ada nilai ini. Ini tidak hanya kita ajarkan ke anak didik kita, tetapi kita juga mempunyai 9 nilai integritas ini. Mungkin sudah sering mendengar Bapak Ibu semuanya tentang hal ini. Saya yakin itu. Oke, lanjut. Oke, kayaknya seperti itu. Kalau lihat korupsi berarti kita harus berani lawan korupsi. Seperti terima kasih. Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dr. Hadi. Materinya sangat luar biasa sekali ya, masih terkait dengan korupsi. Bahkan tadi Bapak sudah meneliti bahwa di pendidikan itu bisa jadi ada 21 macam Bapak tadi ya. Bisa terjadi 21 macam tindakan korupsi di pendidikan, dan kita tunggu bukunya Bapak. Pasti ya. Ini guru-guru ingin sekali membaca bukunya nih Bapak. Ya, silakan untuk yang bertanya nanti kita diakhirkan Bapak Ibu. Kita masuk dulu ke Pak Yaya. Pak Yaya masih ada? Masih ada di room? Baik, oke. Silakan. Pak ya, minta tolong kepada Pak Lukman atau Bu Titi mungkin ya untuk bisa men-share materinya. Iya, alhamdulillah Bapak Lukman, terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ica yang luar biasa menjadi moderator pada sore hari ini. Terima kasih kepada panitia webinar. Baik, pada kesempatan ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan peran organisasi profesi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Jadi materi ini yang diminta oleh panitia. Tadi kalau Bu Iim dengan Pak Hadi menyampaikan bagaimana seputar anti korupsi di madrasah, saya mengetengahkan bagaimana peran organisasi profesi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar kali ini, dan saya memperkenalkan diri. Saya tinggal di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Cikarang. Hari ini mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Plus Hurriyah. Kemudian karena saya diminta oleh panitia tentang peran organisasi profesi, maka kebetulan saya hari ini diamanahi oleh teman-teman memimpin organisasi profesi guru madrasah, yakni Perkumpulan Guru Madrasah atau PGM Indonesia. Ini ada nomor telepon dan nomor email saya. Lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi ini sangat relevan ketika kita mau meningkatkan bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia. Tidak lepas dari peran organisasi yang menopang terhadap aktivitas gurunya. Nah, atas itu maka latar belakang yang saya coba ingin sampaikan, yang pertama, bagaimana pendidikan madrasah saat ini memiliki tantangan dalam peningkatan kualitas. Jelas hari ini seolah-olah guru madrasah masih dikategorikan guru nomor 2. Saya katakan tidak. Sebagai ketua umum salah satu organisasi profesi guru madrasah, saya menyatakan tantangan ini harus kita atasi. Dan nanti kita akan buktikan bahwa hari ini guru-guru madrasah sedang membenahi, berupaya dalam rangka peningkatan kualitas. Kemudian latar belakang yang kedua, peran guru sebagai pendidik utama sangat penting. Ini juga bahwa guru sebagai tenaga edukatif harus mampu memberikan spirit dan semangat agar kiranya ke depan bukan hanya sekedar
menjadi guru ditiru saja, tetapi lebih dari itu, bagaimana proses-proses dan juga bisa diikuti oleh siswanya. Dan ini adalah harapan guru madrasah. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga, bagaimana organisasi profesi menjadi wadah pengembangan kapasitas guru. Jelas ya, hadirnya organisasi profesi diharapkan kapasitas kita upgrade guru-guru madrasah. Bukan hanya saja yang ada di perkotaan, tetapi mengupgrade guru-guru madrasah ini harus sampai ke pelosok, bahkan ke daerah yang disebut dengan 3T. Kemudian yang keempat, latar belakang yang keempat, bagaimana organisasi profesi menjadi wadah pengembangan kapasitas guru. Contohnya yang saya sedang pimpin hari ini, PGM Indonesia ini hadir juga memperkuat bagaimana profesionalisme sebagai guru madrasah. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, tujuan organisasi profesi yang pertama, bagaimana di lapangan kita meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Guru diajarkan, guru dilatih agar setiap hari bahkan selalu meningkatkan kompetensinya di dalam rangka meningkatkan proses belajar mengajar. Begitu juga karena kita menyandang sebagai profesional guru, maka profesi ini harus kita jaga. Oleh karena itu, di dalam proses belajar mengajar, di lingkungan, di masyarakat, kita harus memberikan suri yang contoh yang bagus sehingga bisa ditiru oleh masyarakat luar. Yang kedua, mendorong kualitas pembelajaran di madrasah. Bagaimana organisasi profesi melakukan pelatihan-pelatihan. Apalagi yang sekarang kita gencarkan adalah bagaimana semua guru memahami kurikulum berbasis cinta yang harus kita terapkan di dalam kelas maupun di lingkungan. Kita harus lakukan pelatihan-pelatihan di dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah organisasi profesi ini juga harus menjadi pemerintah, mitra pemerintah dalam kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, kita sebagai pimpinan organisasi profesi harus dapat memberikan masukan-masukan, ide-ide berlian untuk kepentingan guru-guru, wabil khusus guru madrasah, termasuk juga di dalam melahirkan undang-undang pendidikan itu sendiri. Alhamdulillah, kami dari Asosiasi Profesi yang bernaung di PGM Indonesia beberapa bulan yang lalu sudah beraudiensi kepada Komisi 10 di dalam rangka memberikan masukan-masukan kaitannya dengan amandemen Undang-Undang Pendidikan. Oleh karena itu, wajar dan jelas bahwa organisasi profesi bisa menjadi mitra pemerintah. Begitu juga mitra pemerintah bukan hanya di pusat, tetapi di pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten. Organisasi profesi harus bisa menjadi mitra. Oleh karena itu, banyak kebijakan-kebijakan provinsi juga yang bisa diwarnai oleh organisasi provinsi, baik di tingkat wilayah maupun tingkat pusat. Berikan masukan-masukan itu adalah untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten di dalam hal mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya, tujuan dari organisasi profesi adalah bagaimana mewujudkan guru madrasah yang berintegritas dan kompeten. Tadi apa yang disampaikan oleh narasumber ke-1, kedua, kita mengharapkan bahwa ketika guru dihadapkan dengan problematik di dalam tubuhnya, di dalam jiwanya, masih tetap memiliki integritas.
apa yang disampaikan oleh Bu In dengan Pak Hadi tadi. Ketika seorang guru memiliki jiwa integritas, saya kira tidak akan hirau dengan gangguan-gangguan yang disebut dengan korupsi. Nah, oleh karena itu, hadirnya organisasi profesi, harapan kita adalah mampu mewujudkan guru yang berintegritas dan kompeten. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya hormati dari Sabang sampai Merauke, ketika kita membuka bagaimana hadirnya organisasi profesi, kita lihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan dosen. Di sini di pasal 1 ayat 13 bahwa dikatakan organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru dan untuk mengembangkan profesionalitas gurunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, organisasi profesi guru di Indonesia adalah banyak, ya. Salah satunya adalah saya PGM Indonesia. Ada juga yang lainnya, gitu ya. Ini sebagai contoh saja bahwa organisasi profesi guru itu adalah banyak. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa lahirnya organisasi profesi itu adalah dilahirkan oleh guru. Kenapa? Karena organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitasnya. Nah, ini adalah bunyi dari pasal 1 ayat 13. Nah, oleh karena itu, kalau kita cermati lagi di pasal 41, Bapak Ibu sekalian, guru membentuk organisasi profesi bersifat independen. Jadi, hadirnya organisasi-organisasi profesi hari ini yang dilatar belakangi oleh guru-guru sekalian, ini adalah sifatnya independen. Kita tidak ada instruksi dari manapun. Kita mendirikan organisasi profesi adalah kesamaan profesi, yakni guru. Makanya di poin 1, guru dapat membentuk organisasi profesi yang independen. Nah, di pasal 2-nya Bapak Ibu, ini yang saya kira harus mendapatkan atensi. Organisasi profesi sebagai dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk memajukan profesi. Tadi yang saya sudah disinggung di awal, bagaimana meningkatkan kompetensi. Guru harus dilatih, diajak untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan, melalui webinar, melalui seminar. Itu semua adalah bagaimana meningkatkan kompetensi. Begitu juga tentang karir. Hari ini kita, terutama saya selaku pimpinan organisasi profesi PGM Indonesia, selalu memperjuangkan bagaimana karir guru madrasah. Mulai dari guru honorer, ada yang impasing, sertifikasi, bahkan P3K. Ini semuanya adalah bagaimana meningkatkan karir. Bapak Ibu, saya selaku pimpinan dari organisasi profesi sedang berupaya. Bagaimana keluhan-keluhan yang terjadi di seluruh Indonesia, saya sedangkan upaya. Salah satunya adalah bagaimana guru-guru yang di swasta hari ini belum bisa mengikuti seleksi P3K maupun ASN. Ini Bapak Ibu sedang perjuangkan. Persyaratan itu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bukan hanya kebijakan itu ada direktur Kementerian Agama. Ternyata poin itu Bapak Ibu adanya di Kementerian Pan-RB. Nah, oleh karena itu saya hari ini bahkan minggu-minggu kemarin sudah melayangkan kepada Pan-RB untuk beraudensi. Semoga dengan audensi ini kalimat atau kata-kata Satmilkan di negeri juga bisa garis miring dengan yayasan. Sehingga guru-guru swasta yang notabene tersebar di seluruh Indonesia bisa juga untuk ikut menjadi
atau ikut seleksi P3K maupun ASN. Itu dalam perjuangan organisasi profesi dalam menjenjang karir. Begitu juga wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan. Ini juga merupakan bagian dari tugas organisasi profesi. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Bapak Ibu sekalian, kami di dalam meningkatkan kesejahteraan tidak henti-hentinya. Saya selaku pimpinan organisasi profesi di tingkat pusat selalu menginstruksikan kepada organisasi di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota untuk bergandengan tangan melakukan kompromi, melakukan lobby dengan pemerintah daerah. Kenapa? Karena tingkat kesejahteraan, kalau kita lihat di nomenklatur Kementerian Agama yang sudah kita dapati hari ini, memang Bapak Ibu belum atau jauh dari sangat memuaskan. Oleh karena itu, kalau kita mengacu kepada regulasi yang ada hari ini, bahwa dana pendidikan yang dialokasikan 20% dari APBN, 20% dari APBD provinsi, 20% APBD dari kabupaten kota, ini belum mengalir kepada guru-guru madrasah. Nah, oleh karena itu, tugas kita adalah, tugas organisasi profesi ini juga bagaimana mengadvokasi itu, ya, supaya APBD dari kabupaten kota maupun dari provinsi bisa mengalir kepada guru-guru madrasah melalui wadah organisasi profesi ini. Ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, saya sebagai tahadus binikmat, ya, bahwa di tahun 2003 pimpinan daerah PGM Indonesia Kabupaten Rokan Hilir alhamdulillah mendapat bantuan dari APBD Kabupaten Rokan Hilir sebesar 7,1 miliar. Nah, Bapak Ibu, 7,1 miliar dibagi kurang lebih 2.500 guru di sana, kurang lebih guru-guru madrasah anggota PGM di sana itu mendapatkan 300.000 per bulan. Alhamdulillah, yang dulunya belum dapat, hadirnya organisasi provinsi mampu menjembatani persoalan kesejahteraan walaupun jauh api dari panggang. Tetapi paling tidak organisasi profesi sudah berbuat kesejahteraan bagi anggotanya. Kemudian yang ketiga ada pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah organisasi profesi PGM Indonesia terutama yang saya pimpin melakukan kegiatan-kegiatan. Misalnya saja di Cianjur pada saat itu terjadi gempa. Kami proaktif mengumpulkan dana dari teman-teman guru madrasah se-Indonesia. Dan kebetulan juga dan alhamdulillah ada rezekinya kita salurkan kepada guru-guru madrasah yang tertimpa musibah di Cianjur pada saat itu. Begitu juga kami dapat laporan di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Donggala terjadi bencana. Guru-guru madrasah di sana bahu-membahu mengabdikan dirinya memperbaiki. Ada beberapa sekolah madrasah yang kena banjir dan kita perbaiki. Itu merupakan tugas organisasi profesi di dalam pengabdian masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, Bapak Ibu, pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau membentuk organisasi profesi, sudah barang tentu diikuti aturan-aturan perundang-undangan. Misalnya saja, ini contohnya saja Bapak Ibu. Next, mohon dibuka. Ini sebagai contoh saja. Nah ini karena kami sebagai pimpinan dari organisasi PGM Indonesia, inilah bentuk legalitas dari organisasi profesi memenuhi pasal 41 ayat 3 ayat 41 tadi, bahwa organisasi profesi memiliki badan hukum. Nah kami salah satu contohnya ini Bapak Ibu di PGM Indonesia, ini adalah Badan Hukum Akte Pendirian, SK Menhumham, kemudian juga ada NPWP-nya, begitu juga ada NIB-nya. Nah inilah
yang diperintahkan salah satunya itu oleh perundang-undangan tadi, bahwa organisasi profesi harus berbadan hukum. Dan alhamdulillah ini salah satu contohnya Bapak Ibu, organisasi teman-teman yang lain juga adalah memiliki hal yang sama. Oleh karena itu, alhamdulillah karena kami sebagai organisasi profesi sudah barang tentu identitasnya juga sudah ada ya Bapak Ibu. Ini adalah misalnya saja KTA sebagai anggota organisasi profesi kami, ini adalah contohnya ada di layar, begitu juga identitas. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya apa manfaat organisasi profesi? Jadi kalau Bapak Ibu guru-guru madrasah masuk menjadi anggota profesi, yang pertama adalah mendapatkan informasi terbaru paling tidak. Melalui organisasi profesi, Ibu Bapak aktif di dalam grup paling tidak, ini akan mendapatkan informasi-informasi terbaru. Misal saja baik dalam kaitannya dari kurikulum maupun dalam teknologi. Begitu juga hal-hal yang lain. Termasuk juga adalah tentang bagaimana pelaksanaan PBG dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, manfaat yang pertama dari atau menjadi anggota profesi adalah mendapatkan informasi yang terbaru. Yang kedua, melakukan pelatihan dan pengembangan profesional Bapak Ibu. Contohnya hari ini, ketika teman-teman GTK berbagi yang dikomandoi oleh Bu Neng Lani dan teman-teman, saya kira ini adalah salah satu upaya bagaimana pengembangan profesional. Tadi sudah disampaikan di pagi hari oleh Pak Direktur, bagaimana Pak Direktur mengajak kita semua untuk meningkatkan kualitas sebagai guru, begitu juga dalam hal yang lain. Begitu juga disampaikan oleh teman-teman narasumber yang kedua, ini juga merupakan bagian dari pengembangan profesional. Yang ketiga, manfaat dari organisasi profesi Bapak Ibu adalah dukungan dan kerjasama. Guru Indonesia, terutama guru madrasah, harus sama-sama bahu-membahu agar kita mendapatkan satu momentum mengadakan kerjasama. Kalau perlu ke depan Bapak Ibu, saya sudah mengusulkan bagaimana kalau biaya PPG itu bisa dilakukan oleh mandiri, sehingga pemerintah daerah bisa memberikan subsidi untuk guru-guru madrasah mengikuti PPG yang nanti diwadahi oleh organisasi profesi. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya sebenarnya ide ini sudah diusulkan 2 tahun yang lalu bagaimana PPG bis mandiri, tetapi alhamdulillah berkat kerjasama koordinasi Kementerian Agama, menurut informasi yang saya sampaikan pada saat resepsi PGM ke-17 di Taman Mini, Pak Wakil Menteri mengatakan bahwa sampai tahun 2026 guru madrasah harus sudah selesai PPG-nya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu manfaat menjadi organisasi profesi, informasi-informasi itu bisa diterima lebih awal dibanding dengan guru-guru atau teman yang tidak mengikuti organisasi profesi. Kemudian yang keempat juga bagaimana manfaat berikutnya akses terhadap sumber daya. Melalui wadah organisasi profesi memberikan informasi bagaimana selain peningkatan kualitas, sumber daya perlu kita tingkatkan. Ada pelatihan guru, baik itu melalui badan-badan diklat maupun dalam hal yang lainnya. Yang kelima, manfaat dari standar profesi guru itu bagaimana standarisasi profesi. Guru karena merupakan organisasi profesi harus mengikuti aturan-aturan standar-standar profesi yang telah ditentukan oleh negara. Nah, oleh karena itu, manfaat dari masuk organisasi profesi salah satunya adalah bagaimana fungsi-fungsi standar-standar guru dalam hal mengejar profesi itu juga Bapak Ibu akan segera dilakukan. Kemudian manfaat yang keenam, bagaimana meningkatkan advokasi dan lobby. Jujur saja Bapak Ibu, ini belum berjalan maksimal. Masih ada guru-guru kita yang dibullying. Masih ada guru-guru yang termarginalkan. Hadirnya
organisasi profesi harus mampu membantu guru-guru madrasah. Sudah barang tentu ini adalah kerja-kerja dari organisasi profesi. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana kita membuat jaringan networking. Guru bukan hanya sekedar di kelas, tetapi melalui wadah organisasi profesi ini kita bisa membuat jaringan, baik itu dalam jaringan bisnis maupun jaringan yang lainnya. Misalnya saja saya sedang mengembangkan Bapak Ibu bagaimana guru madrasah membuat koperasi. Ini adalah salah satu upaya bagaimana meningkatkan jaringan guru-guru madrasah di bidang ekonomi misalnya. Begitu juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian, networking yang akan kita bangun misalnya. Ke depan, guru madrasah yang non ASN melalui jaringan profesi, guru profesi yang kuat, saya harapkan menjadi wakil rakyat yang pada akhirnya pro terhadap guru madrasah. Ini adalah manfaat di dalam atau menjadi organisasi profesi. Kemudian yang kedelapan, manfaat lainnya adalah kita harus berkontribusi bagi masyarakat. Melalui organisasi profesi, saya menghimbau dan mengajak kepada guru madrasah untuk mengoptimalkan organisasi profesi untuk misalnya saja Bapak Ibu, kegiatan yang bisa dilakukan ketika ada tanggap bencana, kita mampu memberikan paling depan untuk kepentingan kita bersama. Begitu juga di dalam proses katakanlah ekoteologi hari ini. Saya mengharapkan dan mengajak kepada guru madrasah untuk menanam pohon di lingkungan sekolahnya masing-masing, juga partisipasi masyarakat. Ini juga bagian yang tidak terpisahkan bagaimana organisasi profesi berkontribusi terhadap masyarakat. Lanjut. Selanjutnya, peran organisasi profesi. Diharapkan oleh kita semua dan ditunggu karyanya oleh guru-guru madrasah melalui organisasi profesi itu adalah pelatihan-pelatihan. Ada workshop, ada seminar, dan lain sebagainya. Ini adalah peran yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, kalau kita aktif berorganisasi di profesi, saya kira pelatihan-pelatihan akan selalu diadakan. Paling tidak 2 bulan atau 2 minggu sekali. Saya selaku pimpinan salah satu organisasi profesi melakukan kegiatan ini paling tidak sebulan sekali atau 2 minggu sekali di dalam rangka menjadikan peran PGM untuk guru-guru madrasah misalnya. Yang kedua, bagaimana mendorong sertifikasi dan peningkatan kualifikasi guru. Ya, kita selalu berdiskusi, baik dengan pimpinan di Kementerian Agama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan. Dan alhamdulillah hasilnya hari ini sampai 2026 bahwa guru-guru madrasah harus sudah mengikuti PPG. Dan para aktivis organisasi profesi harus menjadi pionir di dalam rangka mengembangkan MGMP atau KGG di daerahnya masing-masing. Kenapa? Karena mereka-mereka yang selalu aktif di organisasi profesi, paling tidak mereka sudah dibekali bagaimana cara-cara manajerial. Jadi saya wajar kalau guru-guru madrasah yang bergabung di organisasi profesi selalu menjadi pionir di dalam berbagai kegiatan. Ya, termasuk ketua panitia kegiatan MPG ini, ya. Ibu Neng Lani adalah salah satu pimpinan di organisasi kami. Kemudian Bapak Ibu, peran organisasi profesi yang lainnya adalah memberikan advokasi kebijakan untuk kesejahteraan guru yang sudah saya tadi sampaikan. Kemudian
berperan aktif dalam inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Ke depan, bagaimana organisasi profesi guru ini memberikan pelatihan-pelatihan atau proses-proses pembelajaran yang berbasiskan teknologi. Tidak mustahil nanti organisasi profesi bisa bergandeng tangan dengan para engineer-engineer agar di dalam proses belajar mengajarnya bisa menggunakan teknologi, baik itu yang sifatnya menggunakan laptop ataupun media-media yang lainnya. Itulah peran-peran dari organisasi profesi. Lanjut, Bapak Ibu sekalian. Next. Saya berikan contoh organisasi profesi yang saya lakukan, melakukan kegiatan peran-peran organisasi yang 8 tadi sudah kami lakukan untuk bagaimana meningkatkan peran-peran organisasi profesi untuk meningkatkan kualitas guru madrasah. Ini salah satu contohnya, kami mengadakan seminar internasional dengan negara Malaysia. Ini salah satu bagaimana memenuhi slogan kita bahwa madrasah maju bermutu mendunia. Nah, organisasi profesi yang saya pimpin sudah melakukan itu, melakukan webinar dengan negara-negara lain. Endingnya adalah bagaimana kualitas guru-guru madrasah bisa terangkat. Kemudian juga kami melakukan silaturahmi dengan BDK khususnya Jawa Barat agar kiranya Balai Diklat ini juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada organisasi profesi yang di dalamnya guru-guru madrasah agar ke depan setiap sertifikat maupun pelatihan apapun bisa diakui oleh Badan Diklat. Yang tidak kalah pentingnya juga kami melangkaikan serangkaian kegiatan-kegiatan di dalam hal kerjasama. Ini adalah tugas organisasi profesi yang saya sebutkan tadi, melakukan audiensi. Salah satu yang kami lakukan ini adalah audiensi dengan Menteri ATR pada saat itu tahun 2004. Kenapa? PGM Indonesia beraudiensi dengan Wakil Menteri Bidang ATR. Karena Bapak Ibu, ternyata banyak laporan, banyak masukan dari Kementerian Agama bahwa hari ini guru madrasah baik itu negeri dan swasta telah banyak memiliki sertifikatnya. Dulu kita membangun madrasah hanya numpang dimanapun, tetapi di era tahun 2004 sudah banyak yayasan-yayasan baik itu yayasan umum telah banyak memiliki sertifikat, termasuk sekolah-sekolah yang negeri, yang akhirnya ketika yayasan sudah memiliki sertifikat, maka sekolah dapat mendapatkan bantuan pembinaan berupa lokal baru dan lain sebagainya dari pemerintah daerah. Karena salah satu syarat bantuan hari ini adalah kita yayasannya atau aktenya di sertifikat itu harus atas nama madrasahnya. Begitu juga kami melakukan tadi kerjasama dengan hal yang lainnya. Ini teman-teman kami di Jawa Timur melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerahnya dalam upaya bagaimana kesetaraan program di antara guru-guru madrasah dengan yang lain. Guru madrasah harus menjadi pionir di dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Selanjutnya juga kami selalu berdiskusi dengan teman-teman bagaimana meningkatkan kualitas guru madrasah. Dan ini adalah peran-peran yang telah kami lakukan. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita meningkatkan kualitas guru madrasah. Organisasi kami kemarin melakukan PGM Award dan alhamdulillah memberikan apresiasi terhadap Gubernur
bupati, wali kota, kakanwil, Kementerian Agama, guru madrasah yang berprestasi. Ini adalah penting bagi organisasi profesi memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang telah memberikan manfaat terhadap guru madrasah. Hal ini kami sudah lakukan dari tahun 2023. Pada saat itu kami memberikan apresiasi di Jawa Timur. Kemudian 2024 kami memberikan apresiasi PGM Award terhadap beberapa bupati gubernur seluruh Indonesia dilakukan di Medan. Dan terakhir, kami kemarin tanggal 23 Juli 2025 kami melakukan kegiatan apresiasi PGM Award di Aula Auditorium Aiprosidi di Kementerian Agama. Ini adalah semata-mata hadirnya organisasi profesi pada memberikan manfaatnya kepada guru madrasah. Begitu juga pada saat itu kami launchingkan yang tidak kalah pentingnya adalah menerbitkan, buku karya-karya guru madrasah. Tahun kemarin ya kami meluncurkan hanya sekitar 2 buku. Alhamdulillah kemarin pada saat PGM Award 23 Juli 2005 hasil karya guru PGM kami launchingkan 5 buku. Inilah seperti tertera di layar, ada buku 1 Atap 4 Agama. Ini karangan guru madrasah Pak Nasir di guru madrasah di Kalimantan, di Maluku Tengah. Kemudian juga ada di bawahnya, inilah hasil karya guru madrasah. Saya selaku pimpinan Ketua Umum Organisasi Profesi memberikan apresiasi kepada guru-guru yang telah berbuat di dalam menulis dan sudah barang tentu mereka gemar melakukan literasi. Jadi fungsi-fungsi dari organisasi profesi sudah saya lakukan mulai dari kerjasama, peningkatan kualitas dan lain-lainnya. Dan ini yang di samping kita, alhamdulillah pada kesempatan itu Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia hadir memberikan spirit kepada peserta yang hadir perkumpulan guru madrasah mulai di Sabang sampai Merauke pada saat miladnya, memberikan spirit bagaimana sewajarnya yang harus dilakukan oleh guru madrasah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika kita mencermati apa yang saya sampaikan di awal, kaitannya dengan fungsi peran organisasi profesi terhadap kualitas pendidikan guru madrasah sangat banyak kami lakukan. Next. Bapak mohon maaf, mungkin 2 menit lagi Bapak ya. Baik. Nah ini salah satu contohnya Bapak Ibu, kami melakukan program kemitraan di Kota Tasikmalaya, kerjasama PGM Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan Kores. Kota Tasikmalaya punya program Polwan Mengajar. Dan ini dampaknya luar biasa. Jauh hari-hari sekolah di Barat, PGM Indonesia di Kota Tasikmalaya sudah melakukan kerjasama dengan Polwan Kota Tasikmalaya dengan program mengajar ke madrasah. Ini salah satu contoh konkret yang telah kami lakukan. Kemudian program kemitraan lainnya bagaimana memberikan bingkisan menjelang Lebaran kepada guru-guru madrasah. Ini sudah dilakukan oleh beberapa daerah. Dan terakhir program kemitraan itu adalah penanaman pohon matoa yang dilakukan oleh Kementerian Agama, di mana organisasi profesi termasuk di dalamnya PGM terlibat di dalam program ini. Next. Inilah kesimpulan yang saya sampaikan pada forum kali ini, bahwa organisasi profesi akan meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. 1, guru lebih profesional dan inovatif dalam mengajar. Insya Allah bagi guru-guru madrasah yang bergabung di organisasi profesi ini akan
menjadi satu harapan lebih profesional dan inovatif. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah meningkat. Yang ketiga, madrasah lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Dan yang terakhir sudah barang tentu Bapak Ibu, ketika kualitas pendidikannya sudah terjamin di madrasah itu, guru-gurunya adalah kompeten, maka yang kita harapkan adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Ini adalah PR kita bersama. Saya kira itu saja Ibu Moderator yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kenapa saya terlalu dominan PGM-nya? Karena memang saya kebetulan sebagai ketua umum dan tema yang disampaikan itu adalah peran organisasi profesi di dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sangat tepat apabila ini disampaikan sebagai contoh-contoh peran organisasi kualitas gurunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yaya Rupandi. Alhamdulillah sudah sejelas tadi Bapak menjelaskan terkait PGM ini ya, perkumpulan guru madrasah. Saya sendiri belum bergabung dalam PGM, Bapak. Baik. Saya harus bergabung dengan siap, Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pemateri terakhir, yaitu Bapak Teddy Malik SPDI dari MIA Syukuriah Cikareo Sukabumi. Bapak Teddy sudah siap? Halo Bapak Teddy? Ada Pak Teddy? Cek. San? Pak Teddy-nya menghilang. Oh, Pak Teddy-nya menghilang. Oh iya, ya sebentar. Ini ada. Mungkin jaringan ya, beliau terlempar, jadinya hilang ini. Kemana Pak Teddy? Pak Teddy, kemana Pak Teddy? Ya, Bapak Ibu, ini ada kabar bahwa Pak Teddy mati lampu di lingkungannya, ya di rumahnya, sehingga tidak bisa ada jaringan. Mungkin di Sukabumi sedang badai. Oh gitu, lagi hujan Bapak sekarang? Iya, betul. Oh ya Allah. Oke, kalau gitu berarti kita hari ini hanya ada 3 pemateri Bapak Ibu. Dan kita masuk langsung saja ke sesi tanya jawab Pak Lukman ya? Iya, boleh. Siap, kita langsung sesi tanya jawab. Berarti cukup panjang ini sesi tanya jawabnya. Silahkan yang raise hand dari tadi ini tidak diturun-turunkan ya. Ibu pengawas kita dari pengawas MA ya. Ibu Ati Mulyani, ya silahkan boleh Ibu menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bu Ati dibuka mikrofonnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta, terutama para pemateri yang sangat luar biasa, menyampaikan materinya yang sangat menggugah. Terutama tadi Ibu Iin ya, sangat luar biasa dengan segala unek-unek pemikirannya yang pasti sudah mewakili pikiran-pikiran kita semuanya terkait korupsi dan apa yang terjadi di Indonesia pada beberapa hari ini yang sangat miris dan itu sangat disayangkan begitu tidak terjadi. Tetapi mungkin memang itu harus terjadi untuk apa? Untuk menggugah para penentu kebijakan, para pemimpin untuk kembali berpihak kepada masyarakatnya, terutama kepada para pendidik dan kaum duafa di bawah yang memang sangat membutuhkan dukungan dan support dari para penentu kebijakan di atas. Bapak Ibu, mungkin saya terlambat mengikuti kegiatan ini ya, padahal sudah berlangsung dari pagi. Namun dengan ketertinggalan saya pada kesempatan ini, saya tetap bersyukur karena saya bisa menerima info-info yang luar biasa
termasuk dari Bapak pemateri dokter siapa tadi dari Irian Jaya ya kalau tidak salah. Itu sangat luar biasa. Pertanyaan saya mungkin lebih cenderung kepada para pemateri dan juga kita semuanya, bahwa kita sebagai pendidik dalam hal ini di madrasah ya, kesempatan juga ruang untuk membina dan mendampingi mereka. Sesungguhnya pada saat itu kita juga membina dan membangun diri kita sendiri sebagai pendidik. Dalam hal ini saya mungkin tidak sepakat dengan pendapat Ibu yang mengatakan bahwasanya kita mungkin kita memberikan ruang kepada para penentu kebijakan untuk melakukan korupsi dan lain-lainnya ya. Mengapa? Menurut saya bahwa kita sebagai pendidik sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pendidik di kelas, namun kita tidak bisa mengabaikan peran orang tua ya. Sebagai pendidik di rumah, sebagai guru pertama dan utama di rumah. Bagaimana tersebut, Bapak yang dari Irian Jaya, saya lupa Bapak dokter siapa? Dr. Hadi, Bu. Dr. Hadi, Bapak Dr. Hadi. Iya. Kemudian Ibu Iin, ya. Bagaimana cara Bapak melakukan penelitian tersebut? Metode apa? Sehingga meyakini bahwa dalam guru terlibat dalam konteks tersebut. Kemudian saya ingin mengapresiasi dengan presentasi dari Pak Insinyur Yaya Ropandi MSI SPDI sebagai Ketua Umum PGM Indonesia. Saya membaca di chat ya, ada yang mengatakan PGMNI, PGMI, PGM Indonesia itu sama saja organisasi guru. Menurut saya memang itu adalah sama-sama organisasi guru. Namun ada yang membedakan di antara mereka, ya, PGMIN, bahwa PGM Indonesia itu memiliki legalitas Kemenkumham, yaitu memiliki AHU nomor 36 tahun 2009, dan itu adalah merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap Indonesia, di mana PGM Indonesia selama ini menyuarakan para guru yang dalam tanda petik masih jauh di bawah standar UMR untuk honornya atau gajinya dan kesejahteraan mereka yang masih jauh api dari panggang. Masih ada guru-guru madrasah yang memiliki gaji 150.000. Masih sangat dan ini sangat miris dan memang harus kita perjuangkan. Kita sondingkan kepada pemerintah ya, dan saya sudah pernah menyondingkan, tetapi apa jawaban mereka? Bahwa itu ada urusan Kementerian Agama. Saya katakan bukan hanya urusan Kementerian Agama, sudah jelas di dalam undang-undangnya tahun nomor 84 tahun 2020 dan nomor 18 tahun 2024, bahwa pemerintah daerah juga memiliki kewenangan, memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hal itu bagi guru-guru honor swasta yang masih jauh dari kesejahteraan. Nah, Bapak Ibu para pendengar ya, mohonlah lebih cerdas dan lebih kritis di dalam menyikapi bahwasanya tidak hanya sekedar menyamakan, tetapi bacalah lebih jauh, lebih berliterasi. Sejauh apa organisasi mana saja yang memang sudah tahu di Kemenkumham ya, seperti itu. Barangkali itu, dan mohon maaf mungkin saya agak kurang berkenan yang apa yang saya sampaikan, tetapi itulah yang saya pikir dan rasakan. Dan ketika saya berpindah profesi ke pengawas, Bapak Ibu, saya melihat sekolah-sekolah madrasah-madrasah yang sangat-sangat di luar standar ya.
Barangkali itu, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pengawas kita, Ibu pengawas dari MA ya, Ibu Ati. Baik, kita tampung dulu pertanyaannya dari Pak Zainul, silakan. Terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bu, mohon maaf. Tadi yang disampaikan sama Bu Iin sama Pak Yaya, ya, hampir mirip kalau ada yang terjadi di antara kita kan begitu. Saya langsung saja ini di topik. Ini teman-teman, mohon maaf, ada di beberapa tempat yang untuk usul naik pangkat kan sudah dipermudah oleh BKN ini. Mungkin maaf di luar materinya, ini karena kebetulan kegiatannya dari GTK. Saya merasa peduli dengan teman-teman yang ada curhatan untuk usul naik pangkat itu susah sekali mendapatkan rekomendasi dari bagian kepegawaian, baik di kabupaten maupun di provinsi. Jadi mungkin lewat sini dari PGM, dari Pak Yaya mungkin bisa perjuangkan nasib teman-teman kita. Alhamdulillah kami di Ambon, di Maluku, tidak pakai bayar, gratis. Tapi ada teman-teman di daerah lain yang kami dalam dalam WA sering bercakap di WhatsApp, berkomunikasi lewat WA ini menyampaikan bahwa di tempat mereka tuh ada yang susah sekali untuk mendapatkan itu. Bahkan disampaikan ada harus bayar dan segalanya, kan begitu. Yang kedua Bu, ada teman-teman yang sudah lulus UKOM, sudah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, sudah punya angka kredit yang cukup. Tetapi kenapa belum bisa untuk diusulkan untuk kenaikan pangkat, sementara teman-teman di dinas itu yang sudah UKOM, sudah memenuhi angka kredit, itu mereka sudah usul naik pangkat. Mungkin itu dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait ini ya, kenaikan pangkat ya bagi yang PNS, berarti untuk PGM nanti bisa di Pak Yaya dijawab. Kemudian untuk satu lagi penanya ya, kita tampung satu lagi penanya, Pak Safrudin SPD dari Man3 SBT, apa nih? Silahkan boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Man3 Seram bagian timur di Provinsi Maluku. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama kepada Pak Hadi, yang tadi saya lihat tentang korupsi itu, untuk guru di sekolah itu kurang lebih ada 21 ya. Saya terus terang melihat hal ini sedikit agak heran. Kok hanya sekedar macam katakanlah uang iuran saja yang sekecil itu dianggap korupsi. Sementara di dewan yang nilainya ratusan juta per bulannya itu tidak dipersoalkan. Nah, ini satu hal. Jadi saya ingin tanyakan dari 21 itu apakah memang itu ada undang-undang mengatakan itu? Lalu bagaimana kalau misalnya di sekolah dilakukan, apa hukumannya? Saya ambil contoh untuk kita di Seram bagian timur, katakan seragam sekolah. Memang kita tidak beban ke siswa, cuma kostum. Karena kostumnya itu harus kita pesan. Tapi harganya juga ya pas-pasan. Jarak kita dari tempat tugas ke AMO itu 2 hari 2 malam perjalanan. Itu daerah terpencil, sangat terpencil. Bayangkan kalau masing-masing siswa harus cari, itu kan susah. Yang kedua, saya mau ingin ke Pak Yahya. Tadi Pak Yahya sempat singgung bahwa PPG itu untuk di Kementerian Agama insya Allah berakhir tahun 2026. Yang jadi pertanyaan, kok sekarang untuk guru umum setiap tahunnya itu dihitung dengan jari. Yang dibagi untuk ikut PPG. Apakah bisa itu terlaksana di tahun 2026 ini? Lah kira-kira bagaimana peran organisasi profesi untuk melihat hal ini? Yang berikut, persoalan peningkatan kualifikasi akademik. Untuk kita di daerah yang jauh, ada beberapa teman termasuk saya juga, kita ambil S2, sampai sudah selesai izin belajarnya belum keluar. Artinya kita tidak ujian. Kira-kira ini informasinya seperti apa?
Padahal ini kuliahnya online, kita bayar sendiri. Saya sudah lewat 2 tahun ini. Sekarang posisi cuti. Pesan-pesan itu izin belajarnya ya katanya karena ada pergantian kepemimpinan. Kok pergantian kepemimpinan hanya mengeluarkan 1 lembar kertas, memakan waktu tahunan. Nah, kira-kira seperti apa sebagai organisasi profesi dalam memperjuangkan teman yang ada di daerah ini. Dan yang terakhir Pak, satu lagi. Ini persoalan guru honor. Baru kan di sekolah negeri itu guru honor ya rata-rata sudah diangkat menjadi P3K. Tapi masih ada juga yang belum. Artinya yang belum memenuhi syarat untuk 2 tahun masih ada. Yang jadi persoalan bagaimana nasib sisanya itu. Termasuk yang sekolah swasta yang sama sekali tidak diperkenankan untuk ikut P3K. Kira-kira dari organisasi profesi dibahas ini tidak di pusat. Terima kasih. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Bu Ica. Mikrofonnya. Oh iya, mohon maaf. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah ada 3 penanya dan saya akan sampaikan pertanyaannya dan mohon dilengkapi jika saya salah tangkap ya. Yang pertama dari Ibu Ati Mulyani sebagai pengawas MA, beliau ingin menanyakan kepada Ibu Iin ya terkait metode apa yang digunakan oleh Ibu Iin ataupun mungkin dari Bapak Hadi nanti bisa memperkuat juga sehingga meyakini bahwa guru terlibat dalam perilaku korupsi yang saat ini terjadi seperti itu. Dan kemudian Ibu Ati juga memberikan argumen terhadap PGM Indonesia bahwa PGM Indonesia ini termasuk salah satu organisasi profesi yang berbadan hukum ya. Dan diharapkan juga guru-guru kita itu lebih cerdas dan lebih mengkritisi terkait guru-guru honorer yang memang terutama di swasta ya, yang memang honornya itu masih sangat-sangat rendah sekali ya. Ada 150 bahkan sampai 100.000 per bulan, bayangkan Bapak Ibu. Silahkan ini bisa dikomentari oleh Pak Yaya nanti. Yang pertanyaan pertama boleh Ibu Iin boleh disampaikan jawabannya. Oke, terima kasih. Ibu siapa tadi dari pengawas tadi? Ya, Bu Ati. Ya, memang ini sebuah kenyataan Ibu ya. Apa yang terjadi korupsi saat ini, koruptor yang semakin marak ini, kita yakini bahwa beliau itu juga mereka, saya terlalu sopan kalau saya bilang beliau ya, mereka itu juga pendidikan mereka di Indonesia. Mereka juga dibesarkan oleh orang-orang Indonesia, kurikulum Indonesia juga. Dan di sini kita yakini bahkan koruptor yang termuda umur 19 tahun itu kalau mudah-mudahan saya nggak salah itu dari Sulawesi. Beliau terikrah pada tahun 2022. Dia karyawan bank. Pada saat itu dia berhasil mengkorupsi sebesar kalau nggak salah 9 miliar. Dia seorang 19 tahun Ibu. 19 tahun, jadi berarti sangat muda banget. Kalau kita mengajar 20 tahun, dia juga hasil produk, bukan produk kita ya, produk kita, pendidikan kita. Kemudian di Kalimantan Selatan, itu seorang bendahara partai, dia seorang anggota DPR, umur 22 tahun, perempuan, dari Kalimantan Selatan, Aser. Mungkin kita bisa lihat-lihat. Artinya apa? Semua mereka pernah sekolah, pernah. Apakah mereka dididik oleh guru? Pasti. Tapi kenapa ada yang sampai lost kontak seperti itu?
Oke, kita yakini 2/3 dari pendidikan itu berasal dari rumah. Tapi 1/3 andai kata itu dominan, itu pasti kok bisa merubah. Mungkin kita tengok dalam pembelajaran kita selama ini. Saya guru matematika. Masih banyak sekali guru-guru matematika. Kebetulan saya ikut programnya PKB dari Kementerian Agama. Saya beberapa kali ke daerah. Banyak sekali guru-guru matematika yang hanya mengandalkan hasil akhirnya apa. Padahal kita tahu matematika adalah doing process. Kenapa kok saya sangat membahayakan banget? Siswa tidak diajarkan cara proses. Bagaimana dia bisa menjadi hasilnya ini seperti ini tanpa melalui sebuah algoritma yang benar. Perkara mereka sudah ahli terserah, tapi algoritma yang benar ini loh, arahnya kemana? Jika saat ini dia dibiasakan seperti itu, tanpa adanya proses, next dia menjadi seperti apa? Untuk menjadi pintar, dia akan nyontek. Untuk menjadi kaya, dia akan melakukan banyak sekali cara. Dan itu loh yang dikhawatirkan. Hal yang di dalam kelas ini sangat menentukan apa yang akan ada di mereka di luar kelas. Saya sampai seperti ini. Penata sendal aja ya. Menata sendal itu adalah hal yang sangat remeh. Kalau hari ini kamu berhasil menata sendal dengan bagus, dengan rapi, mungkin kalau dalam Islam kan bagaimana kita menata soft itu. Next, kalau hari ini kamu berhasil hanya menata sandal dengan bagus, suatu saat kamu bisa menata negara ini. Ini mungkin hal yang sangat proses pendidikan itulah yang dikedepankan. Bagaimana kita menanamkan nilai, kembali lagi menanamkan nilai itu yang sangat kurang pada pendidikan kita. Karena hal yang sekecil apapun itu membawa ruh mereka pada saat nanti ke depannya. Dan saya sangat apresiasi pada Bu Ati. Tidak sekolah saja yang digaungkan. Saya pasti percaya 2/3 waktu mereka adalah di rumah maupun di lingkungan. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, ayo sekolah yang menjadi dalam tanda kutip kumpulan orang-orang yang pendidik ya. Kalau di rumah mereka tidak bisa, 1/3 ini loh kita tancapkan. Kalau setiap hari tidak hanya satu mapel ya, banyak sekali mapel, lingkungan yang terbentuk, bisa kok. Saya selalu, apakah ini akan menjamin 100%? Saya yakin kok, sangat yakin seyakin-yakinnya. Kita bisa kok membentuk itu. Walaupun hasil akhir adalah pemilik kita. Tapi ini adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Mungkin seperti itu. Bicara. Mungkin teman-teman ada yang menanggapi, monggo silahkan. Mungkin dari Pak Hadi juga akan menanggapi, silahkan. Tapi memang betul keren sekali Ibu In tadi apa yang disampaikan. Jadi saya juga merinding ya Ibu In ya. Mungkin selama ini hal-hal kecil ya yang yang tidak kita sadari itu membentuk karakter koruptor seperti itu. Yang tidak kita sadari hal-hal kecil yang kita biarkan itu membentuk karakter koruptor seperti itu. Betul. Makanya membiasakan yang benar itu Ibu, bukan membenarkan yang biasa. Dan itu adalah effort yang sangat luar biasa. Oke. Ya. Monggo, silakan. Keren. Silakan ada yang ingin menanggapi atau sudah cukup ya karena ada beberapa pertanyaan lagi ini. Ibu, terima kasih Ibu In atas jawaban yang sangat keren sekali ya. Mudah-mudahan ini menggugah kita semua ya sebagai seorang guru yang memang walaupun tadi tidak banyak kita memberikan warna kepada anak-anak kita di satu hari itu, mungkin hanya 1/3 hari kita mewarnai anak-anak kita atau murid-murid kita, tetapi dari 1/3 itu pastinya di sekolah itu sangat-sangat akan membentuk karakter dari anak atau murid-murid kita. Jadi ya walaupun tidak 100% ya karakter itu dibentuk oleh kita, tetapi kita memberikan peran juga dalam pembentukan karakter tersebut ya.
Terima kasih Bu Iin. Silahkan untuk Pak di sini mungkin Pak Hadi dulu ya, karena untuk pertanyaan kepada Pak Yaya cukup banyak sekali ini. Pak Yaya, dari penanya Pak Safrudin dari MAN 3 SBT ini ya, SBT itu belum dijelaskan tadi sama Pak Safrudin ya. Terkait tadi hasil penelitian Pak Dr. Hadi ya, 21 kegiatan di sekolah yang dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi. Ini apa dasarnya? Seperti itulah pertanyaan dari Pak Safrudin ya. Dasarnya apa itu dikatakan sebagai tindakan-tindakan korupsi? Sedangkan mungkin hanya sedikit ya dari misalnya iuran-iuran itu dan juga harga seragam yang mungkin agak di up sedikit gitu kata Pak Safrudin, apakah itu bisa dibandingkan dengan koruptor-koruptor di atas sana yang mau ngambil banyak sekali gitu ya, tetapi kita yang mengambil kecil ini sudah dianggap korupsi juga seperti itu. Itu mungkin pertanyaannya Pak Dr. Hadi, silakan. Baik. Dasarnya apa? Pertanyaannya yang luar biasa dan memang itu berasal dari nurani dan memang sering dilihat dan diperhatikan kita semuanya di lembaga pendidikan. Izin saya dari Kalimantan Tengah ya, bukan dari Papua. Dari Papua ya. Saya alumni Bandung ya, S3 saya di Bandung, jadi sering ke Bandung kemarin. Baik, Bapak Ibu semuanya saya hormati. Memang luar biasa apa yang terjadi saat ini. Kalau tadi saya boleh random Bu Ica ya, berkenaan dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi. Contoh yang naik pangkat ya, naik pangkat itu kalau nggak ngasih tip dan lain sebagainya tadi dari Bapak tadi juga itu jadi ini Bapak Ibu semuanya memang untuk melakukan sesuatu yang sesuai aturan itu kadang memang kita dipersoalkan dalam tanda kutip, dipersulit bahasanya. Nah itu jadi ini saya lakukan sendiri ya. Ini role model saya sendiri. Saya naik pangkat 4B ya. 4B itu cukup lama. 2001, 2002, keluarnya 2004 awal. 2004B. Sehingga tulisan saya kan ya alhamdulillah saya memang senang nulis orangnya ya. Senang nulis, ada 12 buku yang sudah saya tulis sama 19 jurnal yang sudah saya tulis. Jadi saya nggak betah semangat karena dulu Mbak Simpek ya. Orang-orang ada yang pakai ini saya indahkan karena sekali saya kepingin rezeki yang dari saya itu berasal dari rezeki yang memang halal. Itu prinsipnya memang tidak mudah. Saya sampai sekian tahun tetap hubungi lagi, upload lagi. Nah, dengan adanya tadi kan saya sampaikan bahwa 3 trisula pencegahan korupsi itu ada 3, penindakan, pencegahan, dan edukasi. Nah, dengan pencegahan yaitu perbaikan sistem yang kita tahu bahwa naik pangkat juga sudah melalui, kalau sekarang sudah kinerja ya, kinerja. Dulu by Simpek kayak kita ya. Nah, saya dulu dari Simpek dan sekian tahun sehingga agak cuma lama ketika keluar dengan kinerja, nilai angka kredit saya itu di luar ekspektasi, besar banget. Sehingga saya 4B masih lebih 215 nilai angka kredit saya. Jadi cukup besar. Jadi inilah berkahnya saya bilang gitu. Sehingga tahun ini saya sudah diperkenankan untuk 4C. Nah, ini artinya apa? Memang butuh effort tersendiri kita untuk hal yang baik gitu ya. Memang tidak perlu kita nunggu orang sana gak bagus nggak. Saya sampai 3 tahun menunggu 4B. Tapi saya bersabar harus ya ini gak apa-apa. Saya bilang kepingin cari ilmunya seperti apa. Kelemahannya di mana, kita kontak di mana, atau yang susahnya di mana, walaupun mohon maaf ada intrik-intrik ABCD. Nah itu jadi kalau kita bisa melakukan yang baik, kenapa tidak? Nah gitu. Jadi memang butuh kesabaran dan keuletan. Ini bukti saya sendiri ya dari begitu juga tadi ini ya. Langsung saya langsung saja. Begitu juga ketika kita sebut kenapa tuh nggak ngurusin yang besar-besar aja atau korupsi itu kan gitu ya. Nah kita tahu bahwa ada namanya PT corruption. Ada korupsi kecil, itu apa itu? Penyuapan, pemberi tip, gratifikasi, markup. Itu ada sesuatu hal yang harusnya kita hindari. Kenapa? Itu juga membentuk
di dalam tubuh kita itu membentuk sesuatu tenaga yang negatif karena berdasarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini yang gini. Jadi kalau sesuatu, makanya istilah-istilah kami, biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Enggak apa-apa nih dikit aja kok. Enggak apa-apa toh ini seperti ini toh. Enggak apa-apa kayak gitu. Padahal saya yakin orang tua yang tidak mampu pasti juga akan berbicara lain. Jadi ini harus kita lakukan. Kenapa? Makanya kita ada namanya guru itu harus berintegritas. Berintegritas seperti apa? Sebagaimana hasil survei tadi, survei penilaian integritas tadi, kita kan sangat down di dunia pendidikan. Kenapa? Kita dari sekarang ayo dengan kondisi yang ada ini, yuk kita sama-sama dengan menyuarakan integritas dari hal kecil. Dari apa? Ya istilahnya ayo kita disiplin, ayo kita sederhana, ayo kita jujur, ayo kita tanggung jawab. Ini tanamkan diri kita. Kita itu di lembaga pendidikan, the role model. Anak-anak itu sering melihat kita dibanding melihat orang lain, walaupun mungkin 2/3-nya di tempat lain, tapi anak-anak melihat, mohon maaf nih, saya juga di madrasah, saya kepala madrasah Sanawiyah, sekarang di Aliyah. Jadi punya pengalaman beberapa ya, walaupun saya ASN juga belum lama banget, baru 21 tahun ya. Ya sedang lah, kalau lama ya belum banget ya, karena masih banyak yang senior saya di dalam Zoom ini. Nah, dengan pengalaman itu saya sampaikan kita harus jadi role model terbaik. Berpakaian juga harus rapi, bertutur kata dengan, karena anak-anak itu yakin, apalagi mohon maaf yang di tingkat aliyah, anak-anak itu kritis banget itu. Orang ada gurunya yang nggak rapi saja akan dijadikan sebagai mohon maaf bully di belakang. Atau apa? Yang kecil itu dinilai, dan kita sebagai guru harus memang tampil sebagai insan patut dicontoh gitu. Karena kita yang sering contoh, guru si A punya logat bahasa seperti, bahkan sampai bahasa kata dan lain sebagainya itu sangat dinilai oleh anak-anak. Itu Bapak Ibu ya yang saya hormati. Jadi kita nggak bahas terlalu jauh, yang jelas kalau istilah kita itu bagaimana kita mempunyai, tadi kan disebutkan di dalam paparan dari Pak Korwas tadi, salah satunya adalah berintegritas, integrity ya dalam diri kita. Nah itu yang harus kita paparkan, dan memang harus kita praktekkan dalam kehidupan hari-hari dengan paling tidak minimal 9 nilai integritas. Gitu. Oke, lanjut berkenaan dengan bagaimana sih kita mengelola dana BOS. Itu melibatkan guru. Kalau kita itu melibatkan guru itu, mau ditanya kapanpun guru itu siap. Itu kalau kita mau secara ibaratnya ya Bas, nggak secara apa ya, secara langsung lah. Bapak Ibu kalau mau lihat ya lihat aja di bendara, lihat aja. Jadi kita nggak ada mau komite mau lihat, ada memang siap, nggak ada yang nanti dulu Bu belum siap, nanti kapan ya. Nah, jadi kita memang publish. Jadi itu ada keterlibatan dari awal kan sebenarnya dari ingat bahwa di dalam BOS itu sebelum cair itu kan sudah ada juga SK yang melibatkan dari tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya bendahara, ada juga dari komite sekolah. Baik begitu juga kemudian, dan inilah kita sebagai lembaga pendidikan yang juga harus tahu bahwa kita itu dinilai orang. Sementara ini kan kalau tidak ada masalah besar dianggapnya kita tidak dinilai orang. Nah ini makanya tak sampaikan tadi prinsipnya adalah transparansi, akuntabel, yang harus kita lakukan. Tentunya harus sesuai dengan jurnis yang ada. Sehingga Pak, kita ingat bahwa apa yang kita kerjakan itu masih 18 tahun bisa diungkap. Ya, walaupun saya bilang kalau gini, makanya kalau tadi Mas Riin atau Bu In menyampaikan bahwa jangankan yang besar, yang kecil-kecil ini kita harus mendidik anak-anak kita untuk hal yang bagus. Duduk gimana rapi, ngomong gimana rapi. Jangan sampai anak kita duduk di atas meja gimana caranya. Kan itu juga tata aturan yang memang kita gini. Lembaga pendidikan adalah mengajarkan anak untuk taat aturan. Sehingga anak ketika keluar dari lembaga pendidikan itu adalah punya ketaatan kata aturan. Walaupun faktor korupsi tadi yang tak sampaikan tadi ada beberapa, ada yang 4, ada yang 3 tadi. Tuh. Oke, lanjut lagi sekalian diselesaikan Bu ya, supaya enggak ini. Tadi ya. Saya kira apa yang kita sampaikan itu harus kita guru intinya sebagai darul modern atau uswatul hasanah lah di dalam lembaga kita, sehingga
apapun yang terjadi, anak-anak itu bisa memang benar-benar kalau gini Bapak Ibu semuanya, makanya kita sebenarnya perlu sering adanya penyuluhan ya beberapa hal. Maka kita sering ada perdebatan beberapa hal tentang kan nggak apa-apa kan kalau kaos, contohnya kaos kan harga sekian, nanti kan paling-paling untuk dikit untuk beli baju gurunya atau untuk apa gitu. Jadi sesuatu yang memang orang tahu nih harganya sekian, jadi harga sekian sekarang apalagi zaman online ya, anak-anak itu sangat kritis, bisa di googling tuh ininya, sangat kritis itu. Mungkin kalau secara langsung mungkin belum hanya akumulasi kan bisa jadi akumulasi. Makanya apalagi kita mohon maaf sama-sama Bapak Ibu semua, kita ini di lembaga madrasah yang sedikit saja akan dilihat orang gitu ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Jadi memang perlu kehati-hatian dan memang kita jangan juga mohon maaf minder terhadap sekolah-sekolah di luar ke madrasah gitu. Jadi kita tetap meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kreativitas kita gitu kan. Jangan sampai kita menghabiskan waktu untuk madrasah. Kebetulan saya gini Mbak Ica, saya ini kan kebetulan ASN ditugaskan di madrasah yang swasta, dan saya juga punya yayasan yang swasta sendiri saya punya gitu, yang yayasan saya juga alhamdulillah muridnya satu santrinya juga lumayan banyak, hampir 1000-an gitu ya. Tapi kalau di madrasah saya memang nggak terlalu banyak. Tapi sekali lagi harus kita lakukan dari sekarang, harus kita lakukan dari hal kecil itu, membiasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Itu hal yang kecil saja. Ketika anak-anak seperti ini, oh nggak benar, jadi kita harus benar-benar berani ngomong gitu. Itu aja Mbak Ica. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas mungkin Pak Safruddin ya, tapi memang tadi menanyakan undang-undangnya Pak. Oh iya ya. Tak sempat jawab dulu Pak. Jawab. Ya? Pak jawab. Iya silakan. Berkenaan dengan hasil penelitian, penelitian itu kan sebenarnya by riset itu siapapun boleh melakukan, ya kan. Temuan itu rujukannya adalah undang-undang tindak pidana korupsi ya. Sebagaimana tak sebutkan di atas tadi, ada sebenarnya ada 30 kelompokan di dalam undang-undang KPK di tahun 2019 itu sendiri, ataupun dikelompokkan lagi menjadi 7. Nah, makanya itu kita sampaikan bahwa itu pun penyelewengan itu sekecil apapun namanya penyelewengan, sekecil apapun yang namanya melibatkan uang, sekecil apapun yang tidak keperuntukannya, ketika itu ada kaitannya apalagi kita sebagai penyelenggara negara, maka itu bisa dikategorikan adalah korupsi seperti itu Mbak Ica. Nanti tunggu aja buku saya kalau sudah hadir. Mohon kalau memang nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, nanti mohon kritikannya, dan bisa juga jawab juga dengan by riset juga boleh kan gitu. Ketika ada, saya senang malahan Mbak Ica ketika ada by riset, oh kayak gini nggak benernya kayak gini, senang malahan karena menggugah kompetensi kita. Karena kalau biasanya guru kan hanya ngajar pulang, jadi kepingin ada sesuatu yang berinovasi, dan senang kita meluangkan waktu untuk di depan laptop untuk mengasah literasi kita. Dan alhamdulillah ketika kita disandingkan dengan beberapa guru di dinas, kita juga nggak minder gitu ya dengan produk-produk kita yang sudah ada, apalagi tadi PGMI, terus ada PGI, ada macam-macam profesi yang ada, itu saya kira sudah luar biasa. Terima kasih. Itu Mbak Ica. Iya, terima kasih Pak Dr. Hadi. Tadi sudah jelas ya bahwa memang dasarnya adalah Undang-Undang Tipikor ya Bapak ya. Boleh nanti dibaca oleh Pak Safruddin apa saja yang termasuk tindakan-tindakan korupsi di Undang-Undang Tipikor tersebut. Baik, berikutnya adalah Pak Yaya. Ada. Ini banyak sekali pertanyaan untuk Pak Yaya ya. Yang pertama adalah terkait yang angka kredit tadi Pak Yaya, bahwa memang angka kredit ini banyak ya, untuk PNS ini banyak yang sudah mencukupi angka kreditnya tapi kok tidak diangkat-angkat gitu. Apakah PGM ini bisa memfasilitasi agar mereka yang angka kreditnya sudah tercukupi bahkan sudah lama tapi tidak diangkat-angkat juga. Itu yang pertama. Kemudian juga di slide yang Bapak sampaikan tadi bahwa tahun 2026 itu kita akan guru-guru seluruhnya akan
PPG seperti itu. Sedangkan kondisinya saat ini bahwa guru-guru yang umum, guru-guru mapel umum yang terpanggil PPG itu hanya beberapa. Itu hanya beberapa. Gitu. Apakah memungkinkan tahun 2020 itu selesai seluruhnya? Ya. Apakah mungkin jika apakah bisa tidak PGM sendiri, PGM Indonesia sendiri memfasilitasi hal tersebut? Gitu. Kemudian yang ini dari Pak Safrudin ini masih sama terkait izin belajar tadi. Mungkin tadi Pak Safrudin bisa menjelaskan lagi terkait izin belajar ya. Saya kurang tertangkap tentang izin belajar ini apakah tidak keluar atau seperti apa. Kemudian yang terakhir dari Pak Safrudin juga bahwa guru honor di negeri. Nah, guru honor di negeri ini masih banyak yang belum diangkat P3K. Gitu. Apalagi di guru honor yang di swasta ini bagaimana masa depannya seperti itu. Nah, apakah PGM juga bisa memfasilitasi hal tersebut gitu. Bagaimana usaha PGM untuk memberikan masa depan bagi guru-guru honorer baik di negeri maupun di swasta, terutama guru madrasah Bapak ya. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu moderator. Saya sudah mencatat beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta. Yang dari Min 1 Passer misalnya, bagaimana peran organisasi di dalam mensejahterakan guru-guru madrasah. Ya, betul. Bapak Ibu sekalian, kemudian juga ada pertanyaan, biar saya sekaligus yang disampaikan oleh Bu moderator tadi. Baik, pertama bahwa kehadiran organisasi profesi apapun namanya adalah tujuannya bagaimana membela anggotanya. Jadi karena saya hari ini sebagai Ketua Umum PGM Indonesia, maka yang kita bantu, yang kita urus sudah barang tentu adalah anggota kami. Kan gitu. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan? Salah satunya itu adalah kami beberapa waktu lalu mendorong agar guru-guru madrasah yang sudah tercantum di EMIS, maka paling tidak mereka harus sudah PPG. Artinya apa? Ketika para guru sudah PPG, maka ke depan ini ada peningkatan honorarium yang sebelumnya belum memiliki sertifikat, ke depan menerima sertifikat PPG, ini akan disesuaikan gaji honorariumnya. Artinya itu salah satu upaya peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan di luar itu, organisasi profesi bisa menggalang kemitraan dengan pemerintah daerah. Baik itu dana APBD provinsi maupun dari APBD kabupaten kota. Apa yang telah saya sampaikan tadi misalnya di Kabupaten Lokahirir, alhamdulillah anggota kami kurang lebih 2.500 guru madrasah di Kabupaten Lokahirir mendapatkan bantuan dari APBD tahun 2003. Alhamdulillah yang dulu asalnya per bulan 0 rupiah ini mendapatkan 300.000 per bulan tahun 2023. Nah, ini adalah upaya di dalam rangka mensejahterakan guru madrasah melalui wadah organisasi profesi. Dan sudah barang tentu organisasi profesinya yang sudah memiliki peraturan perundang-undangan, kira-kira begitu. Kemudian dari Pak Min 1 Pasar juga tentang kumpul guru madrasah. Saya selalu mengadakan event nasional itu setahun 2 kali. Pertama adalah dalam rangka harlah, kami memberikan apresiasi terhadap siapapun yang telah berbuat untuk guru madrasah. Juga nanti di hari guru nasional. Biasanya kami tahun kemarin di Bali gitu ya. Tahun sekarang nanti kita diskusikan kira-kira di mana. Itu salah satu upaya bagaimana menghadirkan teman-teman berkumpul tingkat nasional. Selanjutnya dari Pak Jainul Wasiat tentang kepangkatan, memang ini harus kita evaluasi. Pak Jainul Walisa
dari Maluku Tengah, tadi dikatakan bahwa Kemenag tidak minta administrasi apapun. Kemudian ada daerah lain ada administrasinya. Saya kira apa yang dilakukan di Maluku Tengah melalui Kemenagnya Pak Jainul Wasila itu sudah betul, ya, bahwa jenjang kepangkatan itu tidak Dr. Hadi tadi, ya. Makanya Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tengah kemarin saya kasih PGM Award. Salah satunya ya ini, orang kepangkatan administrasinya di Maluku Tengah tidak bisa. Mereka berbuat untuk madrasah, ya. Jadi silahkan diurus, sudah barang tentu. Kalaupun ada persoalan-persoalan yang notabene agar menghambat terhadap guru, silahkan Bapak Ibu koordinasi dengan pengurus organisasi profesi setingkatnya. Jadi kalau di Maluku Tengah Pak Jainul Walisa silahkan koordinasi dengan ketua PDPGM-nya, dan kalau ketua PW Provinsi PGM Maluku itu adalah dengan Pak Jun Sorwedi. Silahkan konsultasi. Nanti hal-hal yang berkaitan kepangkatan itu juga bisa dibantu, termasuk juga pertanyaan dari Pak Nurdin tadi, ya. Kita tidak tahu, oleh karena itu melalui Zoom ini, kalaupun ada hal yang berkaitan dengan kepentingan kita, ada gangguan, silahkan datang temui pengurus organisasi profesi, yang alhamdulillah kalau di Maluku Tengah, PGM Indonesia sudah ada kantor-kantornya sampai ke tingkat kabupaten. Jadi Pak Saprudin silahkan temui ketua PD-nya, nanti kita diskusikan. Kalaupun ada hal-hal yang berkaitan di pusat, saya akan koordinasikan. Karena ini adalah kepentingan guru madrasah, tidak boleh abai terhadap peningkatan kualitas, juga termasuk di dalam peningkatan kualitas belajar. Tadi ada hambatan izin belajar. Oleh karena itu tidak salah, silakan Pak Sarudin, karena salah satu tugas dari organisasi profesi itu adalah mengadvokasi, maka jelaskan kronologisnya seperti apa, apakah memenuhi peraturan perundangan atau tidak, kami siap bantu untuk kepentingan guru madrasah. Terakhir kepada Ibu Fitriah Hamdani, bahwa dari Man IC Siak ini, bahwa semua guru yang sudah masuk ke IMIS, ya, sesuai dengan komitmen Kementerian Agama, sampai tahun 2026 ini adalah sudah harus selesai PPG. Dan tahun sekarang sudah banyak Bapak Ibu angkatan ke-1, angkatan kedua mengikuti PPG ini, sudah barang tentu sesuai dengan undangannya. Memang tiap madrasah tidak seluruhnya diundang sekaligus, barangkali tetapi ada perwakilannya. Kalau sekarang kita buka link, itu sudah ada beberapa perguruan tinggi yang sedang melakukan persiapan PPG, dan bahkan hari terakhir lapor diri untuk mengikuti PPG BED 2 ini kurang lebih besok tanggal 1 September kalau tidak salah. Artinya apa? Bahwa semua guru-guru madrasah, baik itu swasta atau negeri yang sudah masuk ke EMAIS, tidak menutup kemungkinan akan mendapat panggilan ikut PPG. Hanya tinggal gilirannya saja yang sabar. Ya, ini sedang diatur oleh Direktur GTK yang menangani persoalan ini. Saya kira itu saja kaitan dengan honorer tadi sudah saya jelaskan, ya. Yang swasta yang selama ini juga tidak ikut berpartisipasi di dalam seleksi P3K maupun ASN, itu kuncinya Bapak Ibu pasalnya yang buat Pan RB, bukan kantor Kementerian Agama. Saya pernah ngobrol dengan Pak Direktur Kementerian Agama pada saat itu. Seandainya pasal itu dibuat oleh Kementerian Agama, saya akan coba cabut hari ini juga. Ternyata klausul gitu ya, persyaratan satmingkal di negeri gitu ya, itu buatan Pan RB. Nah, makanya pimpinan pusat PGM Indonesia, saya selaku ketua organisasi profesi akan melakukan pendekatan melalui audiensi terlebih dahulu kepada Pan RB agar kiranya persyaratan untuk tes ASN atau P3K satmingkal bisa ditambahkan garis miring yayasan, sehingga teman-teman guru swasta paling tidak bisa ikut di tes itu. Saya kira itu, Pak Ica, terima kasih.
Terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan juga nih yang banyak sekali di chat room ya. Bagaimana cara bergabung ke PGM Bapak? Bagaimana cara bergabung di PGM Indonesia? Apakah secara otomatis kita guru madrasah sudah bergabung ataukah harus ada persyaratan tertentu untuk bergabung di sini? Baik. Silakan Bapak. Tiap-tiap organisasi profesi di kita di sini juga banyak ya. Nah, oleh karena itu kalau kami memang ada di website, silahkan PGM Indonesia .id gitu ya, atau ke kabupaten kota setempat. Kami selalu terbuka untuk eksistensi teman-teman, dan alhamdulillah kalau teman-teman kebetulan kami sudah memiliki 25 provinsi, silahkan bergabung. Kemudian sudah ada 200 kurang lebih kabupaten kota, silahkan bergabung ya untuk menjadi anggota PGM. Kami terbuka, dan barangkali ide-ide dari teman-teman ini bisa kita lakukan untuk peningkatan kualitas guru madrasah. Karena kami punya misi, Mbak Ica, PGM Indonesia misinya adalah mengangkat kualitas dan kesejahteraan guru madrasah. Jadi kualitasnya kita upgrade, kesejahteraannya juga kita tingkatkan. Insya Allah ketika kita berjuang bersama-sama, itu akan kita dapat raih. Kira-kira itu gitu, Mbak Ica. Terima kasih. Bapak, mohon maaf, ini ada pertanyaan yang menarik lagi Bapak ini ya dari room chat nih, dari Ibu Delhi HSB, gitu, pengawas Kemenak. Beliau menanyakan, ada tidak program di PGM untuk membuat guru madrasah itu lebih produktif, di mana mereka bisa mendapatkan income tambahan melalui organisasi ini, bukan hanya sekedar diminta sumbangan atau iuran, tapi bisa menghasilkan uang tambahan seperti itu dari Bu Delhi. Gimana Bapak, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya yakin tiap-tiap organisasi profesi ingin agar para anggotanya dapat mensejahterakan anggotanya. Nah, oleh karena itu saya pikir banyak cara-cara lain gitu ya untuk mensejahterakan ini. Ya, kalau kami misalnya di PGM Indonesia itu adalah kami sudah membentuk koperasi PGM Indonesia. Mungkin ada organisasi yang lain ya, ada misalnya PGMNI, ada PGMI, ada AGMI. Dia juga punya cara-cara tersendiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kami sudah berupaya melahirkan koperasi guru madrasah, dan ini bisa ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah, bukan hanya sekedar mengajar, tetapi bagaimana dari sektor ekonomi kita galang. Kira-kira begitu, Ibu Ica. Baik, keren sekali Bapak. Alhamdulillah, berarti di PGMI ini sudah ada koperasi PGM Bapak Ibu. Silakan boleh mendatangi PD PGM mungkin Pak ya, PD PGMI di wilayah masing-masing. Jika belum bergabung ke PGM, silakan boleh langsung mendatangi PD PGM di daerah masing-masing, dan tadi ada koperasi PGM, silakan boleh bergabung, dan di sana kita bisa berkiprah juga gitu, seperti itu. Bu Ica sedikit masuk ya. Masih ada waktu. Minta waktu 2 menit. Mungkin Pak Yahya dengan PGM-nya ya, mungkin saya hadir di sini dengan paksi saya, penyuluh anti korupsi, di mana ini adalah kumpulan guru-guru ya. Kalau paksi GTK Madrasah, penyuluh anti korupsi itu sendiri seperti apa? Itu adalah kumpulan orang-orang yang aware dengan integritas di Indonesia, yang tersertifikasi oleh KPK. Dan kebetulan saya menghimpun teman-teman penyuluh anti korupsi yang ada di GTK Madrasah sehingga terbentuk paksi GTK Madrasah. Nah, di sini siapa saja anggotanya, mungkin teman-teman yang ingin aware dengan integritas di madrasah juga karena ini anggotanya siapa paksi itu, seluruh Indonesia bisa menjadi penyuluh anti korupsi untuk aware dengan kegiatan anti korupsi. Tetapi KPK membuat standar itu sehingga label penyuluh anti korupsi bisa diberikan orang-orang yang mempunyai kompetensi, yaitu tersertifikasi oleh BNSP. Kebetulan saya juga termasuk dari asesor LSP KPK tentang ini. Jadi siapapun, jadi Bapak Ibu guru yang ingin untuk tahu lebih banyak lagi tentang kegiatan anti korupsi, mungkin paksi setiap bulan itu mengadakan juga webinar semacam ini yang